Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fatir dengan NIM 11920700045, Saiful Ishak dengan NIM 11920700063, dan saya sendiri Zulfayu Zahra dengan NIM 11920700081 akan mempresentasikan tentang pengelolaan pada satuan pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2002, pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti proses, cara, atau perbuatan mengelola. Menurut Heri Sudibjo dalam Jurnal Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa, mengutip Tanujaya dan Sirli pada tahun 2006, pengelolaan adalah pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, meliputi pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian. Sedangkan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan melalui jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Sehingga pengelolaan pada satuan pendidikan adalah proses memanajemen layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan. Di Indonesia, dasar pembentukan sistem pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini diantaranya meliputi jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis program pendidikan. Jalur pendidikan merupakan wahana yang harus dilalui peserta didik dalam menempuh pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Teguh Triwiyanto, jalur pendidikan meliputi 1. Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan ini di luar pendidikan formal yang berfungsi untuk meningkatkan potensi peserta didik, tetapi menekankan kepada keterampilan secara fungsional, pengembangan sikap, dan keterampilan yang profesional. Yang ketiga, pendidikan informal, yaitu pendidikan jalur keluarga dan lingkungan, atau bisa dikatakan pendidikan yang lebih bersifat mandiri. Jalur pendidikan yang dilalui oleh peserta didik akan menempuh tahapan sesuai perkembangan peserta didik itu sendiri dan sesuai dalamnya bahan pengajaran. Menurut Tri Raharjo dan Lasulo, jenjang pendidikan meliputi yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang ini peserta didik akan diberikan bekal dasar untuk kehidupan di masyarakat, meliputi pengembangan sikap, pengembangan pengetahuan, dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya peserta didik akan menempuh jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang ini pendidikan sebagai perluasan dari bekal dasar. Dan yang terakhir, peserta didik akan menempuh jenjang pendidikan tinggi. Pada tahapan ini, peserta didik akan disiapkan menjadi anggota masyarakat yang kompeten dan profesional dari segi akademik, keterampilan, dan mental, agar dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan teknologi. Pada saat peserta didik menempuh jenjang pendidikan, peserta didik akan memilih jenis program pendidikan yang menurut Tirta Raharjo dan Lasulo, jenis program pendidikan meliputi yang pertama pendidikan umum, contohnya SD, SMP, SMA, universitas. Yang kedua ada pendidikan kejuruan. Pendidikan ini ditujukan agar peserta didik menguasai bidang tertentu seperti tata boga, tata busana, perhotelan, dan sebagai teknisi. Yang termasuk pendidikan kejuruan ini seperti SMK, STIMK, dan lain-lain. Yang ketiga ada pendidikan luar biasa.
Pendidikan ini ditujukan untuk peserta didik yang mempunyai kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan ini yaitu SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB, SMALB, dan SGPLB. Yang keempat, ada pendidikan kedinasan. Pendidikan ini ditujukan agar peserta didik selanjutnya dapat mengemban tugas dari negara atau sebagai calon pegawai negara. Yang termasuk pendidikan kedinasan ini seperti sekolah tinggi administrasi negara, sekolah keperawatan, dan sekolah intelijen negara. Yang kelima, ada pendidikan agama. Pada pendidikan ini, peserta didik ditujukan untuk menguasai ajaran agama. Yang termasuk pada pendidikan ini yaitu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan universitas Islam. Adapun fungsi dari pengelolaan satuan pendidikan yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas tujuan manajemen. Untuk merealisasikan fungsi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang telah dirumuskan dalam fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penilaian. Selanjutnya, prinsip pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan memiliki prinsip yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme pekerjaan. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab ke personalia sekolah. Yang keempat, mengenal psikologi manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai pengelolaan pada satuan pendidikan. Materi selanjutnya adalah standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Adapun pemaparan analisis terkait dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, semuanya ada 5. Yang pertama adalah perencanaan program, yang kedua pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga pelaksanaan dan evaluasi, yang keempat kepemimpinan sekolah atau madrasah, dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Untuk yang pertama, perencanaan program dalam pengelolaan pendidikan ini meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Untuk visi sekolah atau madrasah, menurut Morrissey, visi adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lainnya. Dapat disimpulkan bahwa visi merupakan cita-cita lembaga yang dapat direalisasikan dalam kurun waktu tertentu, dan tentunya cita-cita tersebut merupakan keinginan yang realistis dan rasional serta memungkinkan lembaga tersebut untuk mencapainya. Kemudian ada misi sekolah atau madrasah. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Kemudian ada tujuan sekolah atau madrasah. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi sekolah. Perumusan tujuan atau strategi harus searah dengan arah kebijakan dan program suatu sekolah. Oleh karena itu, perumusan tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik dan akuntabel. Dan dari perencanaan program ini adalah ada rencana kerja sekolah atau madrasah. Program ini merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Program yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah program operasional.
Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara bersendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan program kerja sekolah berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan rencana kerja. Rencana kerja sekolah atau madrasah meliputi seluruh bidang pelaksanaan operasional sekolah, meliputi pedoman sekolah atau madrasah, struktur organisasi sekolah atau madrasah, kemudian pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum, dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, dan lainnya. Seluruh bidang tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh satuan pendidikan yang dibentuk dalam struktur organisasi sekolah. Kemudian yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang mengganggu pencapaian tujuan. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan sekolah atau madrasah. Secara umum, kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kepemimpinan berarti kemauan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk tidak dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya sesuatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah untuk belajar dan memutuskan dan bekerja. Fungsinya antara lain, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, bekerja sama dengan penuh rasa kebebasan. Fungsi yang kedua adalah pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan paling efektif. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Dalam hal pengelolaan sistem informasi ini, semua warga sekolah atau madrasah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan melalui instruksi dari kepala sekolah atau madrasah. Beberapa hal yang terkait dengan sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah untuk diakses. Kemudian yang terakhir adalah menugaskan seorang guru atau kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah atau madrasah, baik secara lisan maupun tertulis, dan semuanya direkam dan didokumentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ruang lingkup pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pada dasarnya, ruang lingkup pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan ini merupakan semua kegiatan yang merupakan sarana penunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, ruang lingkup pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan ini meliputi yang pertama pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum merupakan segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha dan meningkatkan kualitas interaksi belajar dan mengajar. Adapun pedoman pelaksanaan kurikulum yaitu ada 3. Yang pertama struktur program, yang kedua penyusunan jadwal pelajaran, dan yang ketiga penyusunan kalender pendidikan. Selanjutnya yaitu pengelolaan peserta didik atau siswa.
Nah, pengelolaan peserta didik merupakan kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah disebabkan karena tamat atau sebab lain. Nah, terdapat 3 bagian dalam pengelolaan ini, yaitu penerimaan siswa baru, ketatausahaan siswa, dan pencatatan bimbingan dan penyuluhan. Yang selanjutnya pengelolaan personelia. Nah, pengelolaan personelia ini merupakan segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja di sekolah dengan efisien demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada manajemen personalia ini terdapat 5 jenis berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Tenaga pendidik, 2. Tenaga fungsional, 3. Tenaga teknis kependidikan, 4. Tenaga pengelolaan satuan pendidikan, dan yang kelima tenaga administrasi atau staf TU. Nah, yang selanjutnya pengelolaan organisasi sekolah. Salah satu fungsi atau tugas manajemen adalah mengorganisasi. Nah, dalam hal ini tugas ini tidak dimaksud manajer membuat organisasi atau menggerakkan para anggota organisasi, akan tetapi membuat struktur atau merumuskan mekanisme kerja bagi organisasinya. Selanjutnya pengelolaan keuangan atau pembiayaan. Nah, manajemen keuangan atau pembiayaan ini dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan sebagaimana yang dikatakan oleh Depdiknas Ditjen Dikdasmen 2007. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, untuk yang terakhir ada pengelolaan tata laksana sekolah, meliputi serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tata laksana atau yang biasa disebut business process. Manajemen suatu tata laksana business process ini harus memenuhi beberapa prinsip. Nah, prinsipnya itu yaitu ada 5, diantaranya definitif, urutan, pelanggan, nilai tambah, dan keterkaitan.